Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat ke-19. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Renungan hari ini berjudul Iman yang Berapi-api, ditulis oleh Patricia Rayben. Suhu di tempat kami tinggal di Colorado bisa cepat berubah, bahkan kadang-kadang dalam hitungan menit. Karena itu suami saya, Dan, merasa penasaran dengan perbedaan suhu di dalam dan di luar rumah. Sebagai penggemar gawai, ia sangat bersemangat menggunakan mainan terbarunya, suatu termometer yang dapat memantau suhu dari 4 zona di rumah kami. Awalnya saya menganggap gawai itu hanya main-main, tetapi kemudian saya sendiri jadi sering menggunakannya. Mengetahui perbedaan suhu di dalam dan di luar rumah kami benar-benar membuat saya takjub. Tuhan Yesus menggunakan temperatur untuk menggambarkan sikap suam-suam kuku jemaat di Laodikia, salah satu yang paling makmur dari 7 kota yang disebutkan di kitab Wahyu. Kota ini menjadi pusat perbankan, mode, dan medis yang sibuk. Tetapi pasokan airnya tidak terlalu bagus. Karenanya perlu dibangun saluran air buatan untuk mengalirkan air dari sumber air panas. Namun setibanya di Laodikia, air itu telah menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak juga dingin. Itu pula yang terjadi pada gereja di kota itu. Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kristus menjelaskan alasannya di ayat 19.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Permohonan Sang Juru Selamat itu juga mendesak untuk kita tanggapi. Apakah Anda suam-suam kuku secara rohani? Terimalah tegurannya dan minta Dia untuk menolong Anda hidup dengan iman yang sungguh-sungguh dan Ingatlah, berapa temperatur iman Anda saat ini? Jika komitmen Anda kepada Allah hanya suam-suam kuku, maukah Anda berdoa memohon kasih dan semangat yang lebih membara? Bapa, jika komitmenku kepadamu mendingin, kirimkanlah bara kasih Roh Kudus-Mu untuk membangun dan menghangatkan imanku.